Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ferias Effendi dari kelas 11 RPL 2 dan ini teman saya. Saya Subandi Kusmanegara dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan membagikan kegiatan yang ada di Malang, tepatnya di MCC Malang. Sini dia. Teman-teman semuanya yang sedang berbahagia, para siswa-siswi SMKN. Kunci sukses transformasi digital adalah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi bersama. Berawal dari visi kami untuk menjadi perusahaan terdepan dalam proses transformasi digital di Indonesia, Artatama hadir sebagai solusi untuk membantu transformasi digital perusahaan Anda. Melalui layanan terbaik kami yang berfokus pada pengembangan aplikasi selaras dengan orientasi kebutuhan pelanggan serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia digital di Indonesia yang tersertifikasi sesuai dengan standar kebutuhan industri. Pada layanan jasa pengembangan aplikasi, lebih dari 100 proyek telah kami selesaikan, mengantarkan berbagai instansi ke era digital dengan solusi inovatif dan terdepan. Dan lebih dari 50 instansi telah mempercayakan kami untuk membantu mereka mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Kami bukan hanya pengembang aplikasi biasa, kami adalah mitra strategis yang memahami kebutuhan unik Anda. Kami juga menghadirkan solusi transformasi digital sesuai dengan anggaran dan tujuan Anda. Artatama juga telah menghadirkan dua produk unggulan digital, yakni Siakatli. Siakatli, solusi transformasi digital perguruan tinggi, membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan akademik dan keuangan perguruan tinggi secara terintegrasi. Kantama, software akuntansi terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri, membantu pengelolaan keuangan perusahaan Anda agar lebih mudah, akurat, dan mandiri. Pada layanan jasa pelatihan digital, kami telah membersamai 2000 lebih individu dalam perjalanan mereka melakukan pengembangan diri. Melalui berbagai program pelatihan yang telah dirancang dengan cermat untuk membuka kunci potensi dan mengasah keterampilan diri. Kami percaya bahwa pelatihan bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun komunitas belajar yang saling mendukung dan menguatkan. Jangan biarkan bisnis Anda tertinggal. Kami siap membantu Anda membangun masa depan yang lebih cerah dengan solusi digital. Artatama, Solution for Your Digital Transformation. Oke, applause dulu dong buat Artatama. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Fauzia, Mas Januar Bima, dan teman-teman tim Artatama, serta Bapak Ibu Pembimbing dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita pagi ini mendapat kesempatan yang luar biasa
bisa bertemu di tempat yang luar biasa istimewa ini dalam rangka menimba ilmu pengetahuan dari sebuah perusahaan besar yang disebut PT Arkatama Multi Solusindo. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa mendapatkan nikmat Islam sehingga kita bisa lebih dapat pencerahan. Nah, berikutnya kami mewakili SMK 6 Ibu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam rangka kegiatan kunjungan industri dan juga dalam rangka menimba ilmu, karena PT Arkatama Multi Solusindo ini adalah perusahaan besar yang sudah berkiprah dan punya peran besar dalam transformasi digital dan kontribusinya luar biasa dalam industri teknologi informasi di Indonesia. Maksud kami melaksanakan kegiatan kunjungan industri ini adalah yang pertama adalah kami ingin menjalin silaturahmi dengan perusahaan-perusahaan software yang insya Allah bisa menciptakan generasi-generasi unggul Indonesia di masa depan. Kemudian juga yang kedua, kami berharap kita bisa bekerja sama tidak hanya kegiatan kunjungan industri ini tapi juga di bidang-bidang yang lain, sehingga kebermanfaatan ini tidak hanya berhenti di sini tapi bisa berkesinambungan di masa-masa yang akan datang. Terakhir dari saya, kami mohon maaf mungkin jika ada tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami selama berinteraksi di sini kami ada salah kata dan salah perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Hamid kami sampaikan, dan kemudian kita juga dengarkan sambutan dari Ibu Fauziah SMM selaku perwakilan dari tim manajemen PT Arkatama Multi Solusindo. Kepada Ibu Fauziah dipersilahkan. Terima kasih Mbak Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Hamid Eskom selaku Kepala Program Keahlian RPL SMKN 6 Jember. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping Kunjungan Industri dari SMKN 6 Jember, dan yang saya sayangi di sini sudah ada juga Bu Ayun. Selamat datang kembali di Malang, Bu Ayun ya. Lama tidak jumpa. Dan yang saya hormati pula Mas Yanuar selaku trainer atau yang akan berbagi dengan adik-adik semuanya, dan juga teman-teman panitia serta yang sedang bersemangat pagi hari ini, siswa-siswi SMKN 6 Jember khususnya jurusan RPL. Kasih aplaus dulu dong buat kita semua. Yang mungkin sudah siap-siap dari jam 12 malam dan mungkin gak tidur ya dari semalam ya. Wah, ini keren banget nih. Semoga meskipun dalam kondisi mengantuk ya, tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk kegiatan kunjungan industri di PT Arkatama Multi Solusindo hari ini. Bapak Nur Hamid, Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian, PT Arkatama Multi Solusindo ini adalah perusahaan software house yang mana layanan jasanya yang pertama adalah jasa custom aplikasi, kemudian IT training center, dan Oke, applause dulu dong untuk Mas Yanuar. Oke, siap Mas Yanuar, waktu dan tempat dipersilakan.
Sebelumnya mohon izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Masih pagi loh, masa udah kayak lemes gitu? Semangat ya. Ini saya mau menyampaikan sebuah materi yang sangat berhubungan bagi teman-teman, bahkan untuk saya sendiri juga. Itu mengenai software development lifecycle. Mungkin dari teman-teman sudah pernah dengar atau belum? Atau kalau bahasa Indonesia berarti alur pengembangan software gitu teman-teman. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Yolanda Haji. Teman-teman bisa panggil saya Bima. Dan untuk pengalaman saya, yaitu saya pernah 2 tahun as a full stack developer, terus 2 tahun sebagai front-end developer juga. Dan untuk project yang saya kerjakan ada 10 lebih yang sedang berjalan untuk saat ini. Nah teman-teman kalau mau lihat profil saya ada di sini ya teman-teman, bisa di foto ini, gitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, apa sih hal yang terpenting menjadi sebuah developer atau programmer? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oh iya benar, oke, berpikir secara logis. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jadi mostly atau kebanyakan biasanya ada yang mikir gitu bahwa menjadi seorang developer itu bisa menguasai semua bahasa pemrograman, atau bisa framework kayak sekarang kan yang paling populer itu Laravel atau Next.js gitu kan. Nah, kebanyakan pasti mikir seperti ini, memiliki logik atau logika ya teman-teman untuk sebagai developer gitu. Yang mana logika ini kalau dianalogikan itu seperti kayak otot gitu kalau di manusia. Jadi kalau ototnya kita asah gitu, nah kita kan pasti gampang untuk bergerak, kita pasti gampang untuk beraktivitas gitu kan teman-teman. Sama kalau misalnya kita sebagai developer, ya kita asah juga logik kita gitu. Kalau kita bisa logik, bahasa pemrograman apapun itu gampang, karena logiknya kan sama aja kan, kayak PHP, terus Java itu kan juga sama aja, kayak punya for loop, punya looping, atau punya conditional statement gitu, yang lain-lain gitu. Jadi yang hal terpenting bagi seorang developer itu bukan bagaimana kita, bukan seberapa banyak bahasa pemrograman yang kita kuasai atau seberapa banyak framework yang kita kuasai, tapi logika kita. Nah, masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai software development lifecycle atau alur pengembangan software ya teman-teman. Jadi kita sebagai developer atau kita sebagai programmer itu kita nggak hanya cuma mikir kita ngoding terus kita bisa bikin sebuah proyek dan jadi nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misal dianalogikan kalau kita mau bikin rumah nih, kalau kita bikin rumah kan kita nggak mungkin kita langsung beli bata terus kita langsung menyusun rumah terus jadi gitu kan, nggak mungkin ya teman-teman, kan ada step-stepnya gitu. Nah sama kayak gitu, sama kayak kita waktu menjadi seorang developer gitu, nah, kita juga punya alur pengembangan software gitu teman-teman. Jadi seperti kita bikin desainnya dulu, kita bikin environment-nya dulu, terus kalau misalnya udah fix ya kita masuk ke pengembangan gitu atau langsung coding gitu teman-teman. Nah seperti itu, simpelnya seperti itu untuk software development lifecycle atau alur pengembangan software ya. Nah sebenarnya untuk model atau apa ya, pokoknya alur pengembangan software itu atau software, kalau dari perusahaan saya nggak mungkin pakai sebanyak ini ya teman-teman, karena bakal malah berantakan gitu kalau misalnya ini semua dipakai. Jadi yang dipakai itu yang penting-penting aja, dan yang paling populer itu yang sekarang ini Scrum sama prototyping ini ya teman-teman, karena ini yang lebih simple tapi dulu gitu teman-teman, kita jadikan dalam sebuah dokumen gitu teman-teman. Nah bahkan kita juga bisa define atau list dulu kita mau pakai teknologi seperti apa gitu teman-teman. Jadi lanjutkan ke proses desain gitu. Nah biasanya dalam sebuah tim kan ada beberapa role ya, atau ada beberapa posisi, atau kita bikin sebuah proyek, entah itu website, entah itu IoT, atau entah itu aplikasi. Nah kita juga harus tahu kan namanya best practice juga teman-teman.
Jadi contohnya kalau misalnya kita bikin sebuah fungsi, nah fungsi kan juga harus ada metodenya gitu teman-teman. Jadi nggak asal-asalan gitu. Jadi bagaimana kita bikin sebuah kode itu agar bisa dibaca oleh orang lain juga gitu. Nah makanya kita harus terapkan namanya best practice gitu teman-teman. Biar kode kita itu kalau misalnya kita bekerja secara tim, ya nggak cuma kita yang bisa baca kode kita, tapi ya teman-teman. Jadi asli itu apa? Kayak simpelnya kalau misalnya kode kita itu nggak berantakan gitu teman-teman. Jadi kode kita itu tersusun secara rapi dan bisa dibaca dengan mudah. Terus kalau misalnya ada komentar itu harus ada spasinya, misal seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai Aslin, nah itu bakal mempermudah engineer yang lain atau developer yang lain untuk melakukan pembacaan terhadap kode kita itu atau melakukan review terhadap kode kita gitu. Nah itu fungsinya Aslin gitu. Dan ini penting banget ya teman-teman untuk diterapkan, apalagi kalau misalnya masuk ke proyek yang besar gitu. Nah kalau bisa memakai Aslin ya teman-teman, biar kode kita itu terstruktur, tertata, nggak asal-asalan gitu kita bikin codingan gitu teman-teman, seperti itu. Nah terus ini materi SDLC ini saya mau menyampaikan bahwa kita sebagai developer atau kita sebagai programmer itu kita nggak hanya bikin sebuah website atau sebuah proyek jadi terus langsung selesai gitu teman-teman, tapi ada alur yang bagus di baliknya, ada alur pakem di baliknya gitu. Jadi kayak misal ada requirement analysis, ada desainnya, terus dari desain bikin prototyping, nah baru kita coding gitu teman-teman. Kayak misal kalau kita bikin rumah kan nggak mungkin kita langsung nyemen gitu kan, nggak mungkin. Kita harus nentuin dulu arsiteknya gimana, terus rumah kita bakal seperti apa, bahan bangunannya seperti apa gitu teman-teman. Nah itu penting banget untuk SDLC ini ya. Dan teman-teman untuk proses kerja nanti harus paham gitu tentang alur pembuatan software gitu teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin untuk materi yang pertama cukup sekian.